Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah seseorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu. Kisah tersebut terdapat dalam surat Al-Kahfi, di mana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita Nabi Musa, yaitu, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan-jalan sampai bertahun-tahun." Kalimat yang samar menunjukkan bahwa Musa telah bertekad untuk meneruskan perjalanan selama waktu yang cukup lama, kecuali jika beliau mampu mencapai Majma'al Bahrain, yakni pertemuan dua buah lautan. Di sana terdapat suatu perjanjian penting yang dinanti-nanti oleh Musa ketika beliau sampai di Majma'al Bahrain. Kita dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar. Para musafir telah merasakan keletihan dalam waktu yang lama untuk mengetahui hakikat tempat ini. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah Laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah Laut Jordania atau Kulzum. Ada yang mengatakan juga bahwa itu berada di Tanjah. Ada yang berpendapat itu terletak di Afrika. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah Laut Andalus, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu sampai saat ini. Seandainya tempat itu harus disebutkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkannya. Namun Al-Quranul Karim sengaja menyembunyikan tempat itu, sebagaimana Al-Quran tidak menyebutkan kapan itu terjadi. Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang-orang yang terdapat dalam kisah itu karena adanya hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya. Kisah tersebut berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki, karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Dan tidak juga ia berkaitan dengan ilmu para nabi, karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu. Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar, ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi, yakni ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal. Di samping itu, tempat pertemuan dan waktunya antara hamba yang mulia ini dan Musa juga tidak kita ketahui. Demikianlah kisah itu terjadi tanpa kita diberitahu kapan terjadinya dan di mana tempatnya. Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu. Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi, "Seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami," dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud, yaitu seorang hamba yang dicari oleh Musa agar ia dapat belajar darinya. Nabi Musa adalah seseorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia salah seorang ulul azmi dari para rasul. Beliau adalah pemilik mukjizat tongkat dan tangan yang bercahaya, dan seorang nabi yang diberi kitab Taurat tanpa melalui perantara. Namun dalam kisah ini beliau menjadi seseorang pencari ilmu yang sederhana yang harus belajar kepada gurunya dan menahan penderitaan di tengah-tengah belajarnya itu. Lalu siapakah gurunya atau pengajarnya? Pengajarnya adalah seorang hamba yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, meskipun dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Khidir alaihissalam. Nabi Musa berjalan bersama hamba yang menerima ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab-sebab penerimaan ilmu yang biasa kita ketahui. Mula-mula Nabi Khidir menolak ditemani oleh Nabi Musa. Nabi Khidir memberitahu Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Akhirnya Nabi Khidir mau ditemani oleh Musa, tetapi dengan syarat, hendaklah ia tidak bertanya tentang apa yang dilakukan Khidir sehingga Khidir menceritakan kepadanya. Nabi Khidir merupakan simbol ketenangan dan diam. Ia tidak berbicara dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan dalam diri Musa. Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Nabi Musa. Sebagian tindakan Nabi Khidir yang lain dianggap Nabi Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun, dan tindakan yang lain justru membuat Nabi Musa bingung dan membuatnya menentang.
Meskipun Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa, namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ilmu Nabi Musa yang berlandaskan syariat menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba ini yang berlandaskan hakikat. Syariat merupakan bagian dari hakikat. Terkadang hakikat menjadi hal yang sangat samar sehingga para nabi pun sulit memahaminya. Awan tebal yang menyelimuti kisah ini dalam Al-Quran telah menurunkan hujan lebat yang darinya mazhab-mazhab sufi di dalam Islam menjadi segar dan tumbuh. Bahkan terdapat keyakinan yang menyatakan adanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan termasuk nabi yang syuhada, namun para nabi dan para syuhada cemburu dengan ilmu mereka. Keyakinan demikian ini timbul karena pengaruh kisah ini. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan Nabi Khidir. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian lagi mengatakan bahwa ia seorang nabi. Nabi Khidir adalah Barron bin Malkan bin Qoli bin Arfakhshad bin Salim bin Nuh. Dikatakan juga bahwa Nabi Ilyas juga hidup sebagaimana Nabi Khidir. Beliau, Nabi Ilyas, tinggal di Khurasan dekat penjara Ya'juj dan Ma'juj. Sekali lagi ini menurut sebagian pendapat. Ada juga yang menyatakan bahwa nama Nabi Khidir adalah Balya bin Malkan, kunyahnya adalah Abul Abbas, lakopnya atau julukannya adalah Khidir, sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Khazin. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Yang pertama adalah Ad-Daruqutni, riwayat dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur atau tahallul kepala satu sama yang lain. Sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhdi dan At-Tabrani dengan penambahan yang berbunyi, mereka berdua, yakni Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa hadis ini, yakni penambahan ini, sanadnya hasan. Hadis yang kedua yang menyatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang adalah dari Musnad Abu Usamah, yang mengatakan bahwa Nabi Khidir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Dzulqarnain. Keterangan ini bisa dilihat di Syawahidul Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan Imam Ibnul Jauzi. Al-Hafidz Al-Munawi mengatakan bahwa hadis tentang ini adalah lemah, akan tetapi menjadi kuat atau hasan karena banyaknya riwayat dengan lafadz yang berbeda-beda termasuk dalam Al-Mustadrak, dan kesimpulannya hadis-hadis di atas adalah hasan atau sahih, bukan lagi doif atau lemah. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Faidul Qadir juz 3 halaman 618-619. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Solah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Syawahidul Haq halaman 198-200. Beliau menambahkan, sejumlah masyayikh besar bahkan tak terhitung jumlahnya ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir. Syekh Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup, beliau mengatakan, demi Allah, 70 para siddiqin mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka. Masih kata beliau, yakni Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan, demi Allah, telah mengabarkan kepadaku tidak hanya satu wali Allah bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidir. Bahkan demi Allah, para aulia mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya. Namun aku tidak mengenalnya karena orang yang dapat mengenalnya hanyalah orang yang mempunyai nur, cahaya keimanan. Keterangan ini disampaikan karena Ibnul Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Khidir serta menyelisihi keterangan para wali yang siddiqin. Menurut Al-Yafi'i, keterangan yang diberikan Ibnul Jauzi dengan menyampaikan hadis-hadis tentang masih hidupnya Nabi Khidir adalah saling bertentangan. Beliau ingkar, tapi anehnya juga meriwayatkan 4 hadis muttasil yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Khidir.
Di antara ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah Imam As-Suyuti dalam kitab Khosois. Yang kedua adalah Wahab bin Munabbih dalam kitab Al-Mubtada. Kemudian ada Al-Khazin dalam tafsirnya, ada Imam Nawawi. Yang kelima ada Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawi Hadisiyah. Yang keenam ada Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang ketujuh ada As-Sofuri dalam kitab Nuzhatul Majalis. Yang kedelapan adalah Imam Nawawi Banten dalam kitab Nurul Dholam. Beliau mengatakan masalah Nabi Khidir masih hidup diperselisihkan ulama, namun pendapat yang bisa dipegang adalah Nabi Khidir masih hidup. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dan bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah yang pertama, kasus Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Inayatul Muftaqir halaman 52. Kasus yang kedua adalah Al-Mursi, murid Syekh Abul Hasan Asyadili, yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Khidir alaihissalam mendatangiku dan beliau mengenalkan diri dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim, apakah disiksa atau diberi nikmat. Andai datang kepadaku 1000 ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Keterangan ini ada dalam kitab Al-Madrasatus Syadziliyah halaman 186. Yang ketiga, bukti bahwasanya Nabi Khidir masih hidup adalah Abul Hasan Asyadili yang bertemu Nabi Khidir di Padang Aizab. Keterangan ini bisa dilihat di An-Nafahatus Syadziliyah halaman 280. Yang keempat, bukti bahwasanya Nabi Khidir adalah Umar bin Sinan mengatakan, kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Lalu Ibrahim menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia. Maka kemudian aku berpisah dengannya. Keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah halaman 166. Kemudian Bishr Al-Hafi menceritakan, aku mendengar Bilal Al-Khawas berkata, suatu waktu aku berada di padang Tih Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki tersebut menjawab, aku saudaramu, Khidir. Lalu aku berkata, aku bermaksud bertanya kepadamu. Khidir pun menjawab, bertanyalah. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Khidir menjawab, dia laki-laki yang siddiq, yakni laki-laki yang jujur. Keterangan ini lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam kitab Inayatul Muftaqir karangan Syekh Muhammad Mahfud Termas yang telah dikaji ulang oleh Syekh Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, sebuah kitab yang membicarakan tentang Nabi Khidir secara lengkap yang dinukil dari kitab Al-Isobah karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Perihal Nabi Khidir alaihissalam, Imam Bukhari, Ibnul Mandah, Abu Bakar Al-Arabi, Abu Ya'la, Ibnul Farra, Ibrahim Al-Harbi, dan lain-lain berpendapat Nabi Khidir alaihissalam tidak lagi hidup dengan jasadnya. Ia telah wafat. Yang masih tetap hidup adalah ruhnya saja, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immatta fahumul khalidun." Yang artinya, kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau, hai Nabi, hidup kekal abadi, dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Hadis marfu dari Ibnu Umar dan Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Ibnu Sholeh, Ats-Tsa'labi, Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani, dan kaum sufi pada umumnya, demikian juga jumhurul ulama dan ahlus sholeh, orang-orang soleh, semua berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Khidir alaihissalam telah wafat dan mengungkapkan makna hadis yang tersebut tadi, yaitu uraian yang menekankan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sebagai manusia. Ia adalah manusia maksus, yakni manusia khusus, tidak termasuk dalam pengertian hadis di atas.
Mari kita sampaikan kisahnya dari awal sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam berbicara di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran. Pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan tepat. Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya, salah seorang Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih alim darimu, wahai Nabi Allah?" Dengan nada emosi, Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmunya?" Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan. Jibril kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai seorang hamba yang berada di Majma'al Bahrain yang ia lebih alim daripada kamu." Jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambah ilmu. Lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini. Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu. Kemudian ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim ini, yang tidak lain adalah Nabi Khidir. Akhirnya Musa pergi guna mencari ilmu dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda. Pemuda itu membawa ikan di keranjang. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan soleh ini. Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar dan masalah ini berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut. Namun Nabi Musa berkeinginan kuat untuk menemukan hamba yang alim ini walaupun beliau harus berjalan sangat jauh dan menempuh waktu yang lama. Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak memberimu tugas apapun kecuali engkau memberitahuku di mana ikan itu akan berpisah denganmu." Pemuda atau pembantunya itu berkata, "Sungguh engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat." Kedua orang itu sampai di suatu batu di sisi laut. Nabi Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantuk, sedangkan pembantunya masih begadang. Angin bergerak ke tepi lautan sehingga ikan itu bergerak dan hidup lalu melompat ke laut. Melompatnya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan Allah kepada Musa tentang tempat pertemuannya dengan seorang hamba yang bijaksana, yang mana Musa datang untuk belajar kepadanya. Nabi Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut, sedangkan pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Lalu Nabi Musa bersama pemuda itu melanjutkan perjalanan dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya. Kemudian Nabi Musa ingat pada makanannya dan ia telah merasakan keletihan. Ia berkata kepada pembantunya, "Coba bawalah kepada kami makanan siang kami. Sungguh kami telah merasakan keletihan akibat dari perjalanan ini." Pembantunya mulai ingat tentang apa yang terjadi. Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan. Ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa. Ia meminta maaf kepada Nabi Musa karena lupa menceritakan hal itu. Setan telah membuatnya lupa keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu. Yang jelas ikan itu memang benar-benar berjalan dan bergerak di lautan dengan suatu cara yang mengagumkan. Nabi Musa merasa gembira melihat ikan itu hidup kembali di lautan dan ia pun berkata, "Demikianlah yang kita inginkan." Melompatnya ikan itu ke laut adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seseorang lelaki yang alim. Nabi Musa dan pembantunya kembali dan menelusuri tempat yang dilaluinya sampai ke tempat yang di situ ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan. Akhirnya Nabi Musa sampai di tempat di mana ikan itu melompat. Mereka berdua sampai di batu di mana keduanya tidur di dekat situ. Lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju laut. Di sanalah mereka mendapatkan seorang lelaki. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, tidak pula bentuknya bagaimana dan bagaimana bajunya. Yang kita ketahui hanyalah gambaran besar yang dijelaskan oleh Al-Quran. Inilah aspek yang penting dalam kisah itu. Kisah itu berfokus pada sesuatu yang ada di dalam jiwa, bukan tertuju pada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka berjalan sampai ke pertemuan dua buah laut itu, maka mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.
Tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini." Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Nabi Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 61 sampai 65. Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi Musa dan pembantunya menemukan Nabi Khidir di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan. Ketika Nabi Musa melihatnya, ia menyampaikan salam kepadanya. Nabi Khidir berkata, "Apakah di bumimu ada salam? Siapa kamu?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Nabi Khidir berkata, "Bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Bagimu salam wahai Nabi dari Bani Israel." Musa berkata, "Dari mana kamu mengenal saya?" Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku adalah juga yang memberitahu aku siapa kamu. Lalu apa yang engkau inginkan wahai Musa?" Musa berkata dengan penuh kelembutan dan kesopanan, "Apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperoleh karunia darinya?" Nabi Khidir pun berkata, "Tidakkah cukup di tanganmu Taurat dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? Sungguh wahai Musa, jika engkau ingin mengikutiku, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." Kita bisa memperhatikan sejenak perbedaan antara pertanyaan Nabi Musa yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan dan jawaban Nabi Khidir yang tegas, di mana ia memberitahu Nabi Musa bahwa ilmunya tidak harus diketahui oleh Nabi Musa, sebagaimana ilmu Nabi Musa tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Ilmuku tidak akan engkau ketahui dan engkau tidak akan mampu sabar untuk menanggung derita dalam memperoleh ilmu itu. Aspek-aspek lahiriah yang engkau kuasai tidak dapat menjadi landasan dan ukuran untuk menilai ilmuku. Barangkali engkau akan melihat dalam tindakan-tindakanku yang tidak engkau pahami sebab-sebabnya. Oleh karena itu, wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar ketika ingin mendapatkan ilmuku." Nabi Musa mendapatkan suatu pernyataan yang tegas dari Nabi Khidir, namun beliau kembali mengharapnya untuk mengizinkannya, menyertainya untuk belajar darinya. Nabi Musa berkata kepadanya bahwa insya Allah ia akan mendapatinya sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang sedikit pun. Bisa kita perhatikan bahwasanya Nabi Musa, seorang nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan hamba ini dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan menentang perintahnya. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa di sana terdapat syarat yang harus dipenuhi Musa jika ia bersikeras ingin menyertainya dan belajar darinya. Nabi Musa bertanya tentang syarat ini, lalu hamba yang soleh ini menentukan agar Nabi Musa tidak bertanya sesuatu pun sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahuinya atau hamba yang saleh itu akan memberitahunya. Nabi Musa sepakat atas syarat tersebut dan kemudian mereka pun pergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Nabi Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkan kepadamu." Surat Al-Kahfi ayat 66-70.